Isu reshuffle Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo semakin memanas. Presiden pun tegaskan dirinya tidak segan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk kepentingan rakyat. Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Perombakan Kabinet Merah Putih mencuat setelah 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tegas disampaikan Prabowo saat menghadiri hari lahir Nahdlatul Ulama di Istora Senayan. Prabowo mengajak para Kabinet Merah Putih untuk mengoreksi diri. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Jiwandono membantah soal isu reshuffle. Bantahan disampaikan usai Budi bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan. Soal reshuffle, Mas, kemungkinan ada reshuffle atau reshuffle? Tidak ada, nggak ada. Nggak ada reshuffle atau gimana? Saya nggak tahu itu desas-desus dari mana ya, sama sekali tidak ada. Presiden Prabowo sendiri terus menekankan agar jajaran Kabinet Merah Putih harus bekerja untuk kepentingan rakyat. Kinerjanya akan terus dipantau, bahkan setiap 6 bulan sekalian dievaluasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyoroti sejumlah pihak yang meragukan kinerjanya. Meski terus dikritik, namun Presiden tegaskan akan tetap bekerja untuk rakyat. Presiden Prabowo Subianto mengaku tidak masalah dirinya dihina oleh sejumlah pihak. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo saat resepsi Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan Rabu 5 Februari 2025. Presiden pun menyadari kinerja 100 hari pemerintahannya mendapat sorotan publik. Jangan kira kami ini memang ada yang mengatakan saya ini ada. Nggak apa-apa. Ada yang mengatakan saya, tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Jadi saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Sebelumnya, lembaga survei Litbang Kompas melakukan survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Hasilnya 80,9% warga Indonesia menyatakan kepuasannya atas kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Hanya 19,1% yang menyatakan ketidakpuasannya. Sementara 89,4% menyatakan keyakinannya atas pemerintahan Prabowo Gibran. Hanya 10,6% menyatakan tidak yakin. Meski belum sempurna, namun hasil survei menandakan rakyat optimis atas pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SMP Negeri 30 Bekasi, Jawa Barat. Gibran tekankan pentingnya variasi menu dengan inovasi berbasis bahan pangan lokal.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SMP Negeri 30 Bekasi, Jawa Barat. Gibran meninjau sejumlah ruang kelas dan menyaksikan kegiatan makan siang bersama para siswa. Adapun menu makanan yang disajikan hari ini terdiri dari nasi putih, semur telur, tumis sayur, tempe goreng, dan buah semangka. Kepala SMP Negeri 30 Bekasi, Sumiati, menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis yang telah berlangsung selama 1 bulan ini berjalan dengan lancar. Jelas sampai hari ini pelaksanaan MBG baik dari distribusi sampai pelaksanaan ke kelas dan anak-anak menikmati program dari MBG ini semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Gibran menekankan pentingnya variasi menu makan bergizi gratis dengan mengutamakan inovasi berbasis bahan pangan lokal. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Pasir Kaliki Mandiri 2 Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaksanaan makan bergizi gratis di Kota Cimahi sendiri sudah berjalan selama 1 bulan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto didampingi PJ Wali Kota Cimahi Beni Bahtiar meninjau program makan bergizi gratis di SD Negeri Pasir Kaliki Mandiri 2 Kota Cimahi. Panglima TNI pun menyempatkan berbincang-bincang dengan siswa yang tengah asyik menyantap menu makanan yang disajikan. Adapun menu makanan kali ini yakni olahan ikan goreng, sayur toge ditambah buah naga, dan sebotol susu. Siswa pun mengaku senang dengan adanya makanan bergizi gratis tersebut. Terancam gak bisa kuliah ya? Waktu tanggal 9, sedangkan kita baru dapat tanggal 22. Itu dari tanggal 9 ke tanggal 22 ngapain aja? Bu, saya tahu Bu, bapak saya panggil itu Bu. Dari dulu saya tahu. Faktornya apa saja Bu? Kisru pendaftaran seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Ratusan sekolah gagal memfinalisasi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS pada tenggat waktu yang ditentukan yaitu 31 Januari 2025. Akibatnya ribuan siswa terancam tidak bisa mengikuti SNBP. Pemerintah sendiri telah memperpanjang tenggat finalisasi PDSS SNBP. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan telah memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah yang belum melengkapi data siswanya untuk segera mengunggahnya. Pendaftaran PDSS SNBP dimulai sejak 6 Januari hingga 31 Januari 2025. Tercatat total ada 21.003 sekolah yang terdaftar. Kemudian pendaftaran pun diperpanjang hingga 4 Februari 2025. Terdapat 145 sekolah yang belum mengirimkan kriteria yang dibutuhkan. Pendaftaran kembali diperpanjang hingga 7 Februari 2025 jam 3 sore. Hingga 6 Februari tercatat masih ada sekolah yang belum memfinalisasi data muridnya. Panitia SNBP sendiri terus memberikan kesempatan bagi sekolah untuk finalisasi daftar siswanya. Namun hingga kini masih ada sekolah yang gagal melengkapi data siswanya. Sebelumnya lebih dari 1 siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Mempawah melakukan aksi protes kepada pihak sekolah. Hal ini karena sekolah diduga lalai dalam mengisi daftar siswa kepada seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP tahun ajaran 2024-2025. Akibatnya para siswa ini terancam tidak dapat masuk ke perguruan tinggi negeri lewat jalur SNBP. Aksi protes dilakukan ratusan siswa dan orang tua SMA Negeri 4 Karawang, Jawa Barat. Protes dipicu oleh dugaan keterlambatan pihak sekolah dalam menginput data SNBP
yang membuat 114 terancam kehilangan kesempatan untuk masuk universitas negeri lewat jalur SNBP. Proses pendaftaran nasional berdasarkan prestasi atau SNBP menjadi momen krusial bagi siswa kelas 3 SMA yang ingin berkuliah. Persyaratan SNBP melibatkan berbagai tahapan dan syarat yang harus dipenuhi atau disubmit pihak sekolah, mulai dari akademis, nilai ujian, serta informasi yang relevan. Tim Liputan iNews melaporkan.